hari ini mungkin banyak orang yang pergi liburan, tapi hari ini Bapak Ibu datang berlibur. Puji Tuhan. Senang sekali saya melihat berlibur datangnya ke gereja. Enggak kemana-mana, datangnya ke gereja. Jadi saya sangat senang sekali Bapak Ibu bisa berkumpul dengan kami di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau nanti ada yang mendengarkan secara online, saya percaya juga firman yang saya sampaikan di tempat ini juga akan memberkati dimanapun Anda berada. Dan hari ini berapa dari Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Pastor Hari minggu lalu, yang diberkati oleh firman dari Pastor Hari ada? Ya, puji Tuhan. Saya sangat diberkati sekali dari khotbah-khotbah bulan ini dan terutama dari minggu lalu yang disampaikan oleh Pastor Hari. Tapi sebelum saya mulai, saya cuma mau welcome Pastor Risendo, tamu yang hari ini datang di tempat ini bersama-sama dengan kita. Pastor Risendo ini adalah berikan tepuk tangan. Welcome Pastor Risendo. Thank you for coming. Pastor Riz ini adalah pastor di GBI Rock Ambon, Bapak Ibu. Dan hari ini datang ke tempat ini bersama-sama dengan kita beribadah. Dan hari ini saya mau melanjutkan sedikit firman yang disampaikan oleh Pastor Hari. Saya senang sekali yang disampaikan oleh Pastor Hari minggu lalu. Ini sebagai pengawalan aja Bapak Ibu. Minggu lalu Pastor Hari sempat mengatakan sesuatu yang menurut saya lucu, tapi ada benernya Bapak Ibu. Kadang kita ini menuhankan pendeta Bapak Ibu. Kalau sotonya dimakan serasa seperti berkenan di mata Tuhan, Bapak Ibu. Betul? Jadi ketika saya mendengarkan itu saya ketawa, tapi saya juga melihat bahwa seringkali itu terjadi Bapak Ibu. Di mana-mana, di gereja manapun Bapak Ibu, kadang seringkali terjadi bahwa seringkali kita itu menuhankan pendetanya. Tapi hari ini sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, saya mau memberikan 2 peringatan Bapak Ibu. Untuk mengingatkan kita kembali akan firman Tuhan. Yang pertama adalah bahwa pendeta itu bukan Tuhan Bapak Ibu. Pendeta itu manusia. Pendeta itu bisa salah dalam apa yang dia katakan, dari apa yang dia lakukan. Karena pendeta itu bukan Tuhan. Pendeta itu bukan Tuhan. Dan kalau saya selalu memberitahu kepada orang-orang bahwa kalau Bapak Ibu mendengarkan firman di hari Minggu, jangan ditelan mentah-mentah Bapak Ibu. Tetapi kembali kepada sumbernya. Kembali kepada Alkitab. Seringkali kita cuma mendengarkan firman di hari Minggu dan kita rasa oh ya itu cocok untuk saya. Oh enggak, itu enggak cocok untuk saya. Tetapi kita tidak kembali kepada sumbernya. Kembali lagi kepada poin ini bahwa pendeta bisa salah Bapak Ibu. Pendeta bisa salah ngomong. Tetapi firman Tuhan tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu. Kenapa kok saya memberikan poin pertama ini bahwa pendeta itu bukan Tuhan. Karena saya ingat ada salah satu murid saya yang saya ajak bicara waktu itu. Dan dia mengatakan, Ko, jujur aku ini salut dengan Koko. Kenapa? Karena Koko itu berani mengatakan bahwa Koko itu salah. Saya ingat waktu itu saya pernah khotbah memberikan contoh Bapak Ibu. Dan saya beberapa bulan setelah itu saya mendapatkan contoh yang baru. Dan saya mengatakan di panggung, saya bilang, saya pernah ngasih contoh dan itu saya rasa salah, ada yang lebih tepat. Dan murid saya ini bilang, oh iya, saya senang. Kenapa? Karena Coach Jos berani untuk ngomong bahwa Coach Jos itu salah. Pendeta itu manusia, bukan Tuhan. Kita bisa salah Bapak Ibu. Tapi kembalilah kepada sumber, yaitu firman Tuhan. Kembali baca Alkitab, jangan cuma mendengar saja di hari Minggu Bapak Ibu. Dan peringatan yang kedua adalah, kalau minggu lalu Pastor Hari bilang, kita jadi orang Kristen jangan cuma CEO, Christmas Easter only. Datangnya cuma Natal dan Paskah saja. Tapi hari ini saya juga mau menambahkan. Jadi orang Kristen jangan menjadi CSS Bapak Ibu. Apa itu CSS? Comot sana sini. Kita merasa oh ayat ini cocok untuk saya ambil. Oh ayat ini enggak cocok untuk saya enggak ambil. Bapak Ibu, firman Tuhan tuh enggak bisa dicomot-comot. Begitu juga firman yang disampaikan oleh pendeta mungkin, wah ini bagian ini salah. Wah berarti pendetanya ini sesat. Belum tentu Bapak Ibu. Maka dari itu kita perlu untuk mengerti dari secara keseluruhan dan juga dari sumber kita yaitu firman Tuhan. Untuk mengerti jangan cuma comot sana sini. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang bulan ini kita sudah bahas bersama-sama. Kalau tema dari bulan ini adalah Grace is, kasih karunia adalah. Jujur Bapak Ibu, kasih karunia ini adalah suatu topik yang untuk saya agak berat untuk disampaikan. Kenapa kok agak berat? Karena saya tahu bahwa ada orang-orang yang berdebat mengenai kasih karunia.
Ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti itu. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Ada yang bilangnya seperti ini, bilangnya seperti itu. Dan saya melihat ada banyak sekali perdebatan di dalam mengenai kasih karunia. Kenapa? Karena seringkali orang cuma comot sana sini. Itu kenapa saya kasih peringatan. Yang pertama adalah pendeta kalau ngomong bisa salah. Yang kedua, jangan sampai kita comot sana sini. Karena untuk mengerti kasih karunia, kita tidak bisa cuma mau satu bagian tapi tidak mau bagian yang satunya. Kita harus menerima secara keseluruhan. Dan hari ini kalau saya sebelum mulai firman saya mau memberikan sebuah list di PowerPoint. Ada list ayat-ayat yang banyak Bapak Ibu. Boleh dibuka? Ada? Oh bukan, yang ada list ayat-ayat Roma berapa, Matius berapa itu? Ada? Sebelumnya judul? Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita lanjut aja. Tapi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa firman yang saya sampaikan hari ini kembali kita cari di dalam firman Tuhan. Jangan cuma percaya apa yang saya katakan kepada Bapak Ibu, tetapi carilah sendiri kebenaran di dalam firman Tuhan. Kalau saya punya sebuah roti Bapak Ibu, dan saya bilang kepada Bapak Ibu, roti ini enak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa percaya kepada saya. Tetapi kenapa? Kok nggak Bapak Ibu langsung makan aja sendiri? Karena ketika kita makan sendiri kita bisa mengerti, oh ternyata betul enak. Enaknya seperti apa? Ada manisnya, ada sedikit asinnya, ada kejunya sedikit, ada coklatnya sedikit. Di situ kita betul-betul mengerti. Hari ini waktu saya terbatas untuk menyampaikan firman ini, tetapi firman Tuhan tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Ini ada sedikit ayat yang saya tuliskan di sini. Nanti kalau mau di YouTube bisa di screen capture, mau dibaca sendiri di rumah untuk mendalami firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini mengenai kasih karunia. Nah, enggak usah dicatat, enggak apa-apa Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di YouTube. Atau kalau mau minta PPT-nya bisa minta di belakang nanti. Tapi hari ini saya memberikan judul dari firman saya, pesan yang saya mau sampaikan ini saya beri judul, Grace is like a shower. Judulnya lucu, arti bahasa Indonesia adalah kasih karunia itu seperti mandi Bapak Ibu. Kasih karunia itu seperti mandi. Nah saya nanti akan jelaskan lebih dalam, tapi hari ini saya mau kita buka bersama-sama di Matius 5 ayat 17 sampai 20. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam surga. Ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, ayat ini saya ambil karena hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan mengenai kasih karunia. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, tapi hari ini saya mau buka kembali pertanyaan ini untuk melihat kembali apakah apa yang kita percayai ini sudah sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Apakah yang kita percaya ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita baca bersama-sama di ayat Matius 5, 17 sampai 20 tadi, akan timbul sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sering kali timbul. Kita ini hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia Bapak Ibu? Kita diajarkan oke, kita hidup di bawah kasih karunia, tetapi kenapa di ayat 20 boleh buka, kenapa kok dikatakan bahwa aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah ini adalah
hukum Taurat. Kalau kita tidak melakukan hukum Taurat, apakah berarti kita tidak masuk ke dalam surga? Ini yang kadang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Dan ini yang kadang menjadi perdebatan juga. Sebetulnya kita ini hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia? Dan kenapa kok ini bisa menjadi pertanyaan Bapak Ibu, sebuah pertanyaan yang besar? Karena seringkali saya bilang tadi, seringkali kita comot-comot ayat. Ambil yang ini, ambil yang itu. Kalau kita cuma baca ayat 20, kita bisa bilang bahwa loh Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau kita tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Tetapi untuk mengerti firman ini Bapak Ibu, kita perlu untuk mengerti konteksnya, katakan konteks. Kita perlu untuk membaca secara keseluruhan. Kenapa? Apakah kita ini hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia? Saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa kita ini hidup di bawah kasih karunia. Kok bisa padahal Yesus mengatakan seperti itu? Karena di ayat ini, kalau kita baca dari ayat 17 tadi, boleh dibuka ayat 17, dikatakan apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus ini datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Katakan menggenapi. Yesus datang untuk menggenapinya. Dan dikatakan sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu, maksudnya dari firman ini apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, kalau semuanya itu tidak terjadi, maka kita akan hidup di bawah hukum Taurat, di mana hidup kita, hidup agama kita harus lebih tinggi dari orang Farisi. Itu hukum Taurat Bapak Ibu. Tetapi karena ketika kita ini sudah ditebus oleh Yesus, amin Bapak Ibu, karena kita sudah ditebus oleh Yesus, sekarang kita hidup di bawah kasih karunia. Nah kalau saya mau perdalam mengenai ayat ini, ayat 17 tadi, aku datang untuk menggenapi, bukan meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Bapak Ibu, saya sempat berbicara dengan Pastor Hari, kita sharing. Dan Pastor Hari saya ingat pernah bilang kepada saya, tahu nggak bahwa hukum Taurat itu sebetulnya bukan cuma 10. Hukum Taurat itu sudah lebih dari 10. Dan saya cari di internet, saya cari, hukum Taurat itu berarti ada berapa ya? Dan dikatakan bahwa hukum Taurat itu totalnya ada 613 Bapak Ibu. Jadi bukan cuma jangan membunuh, tetapi termasuk makan babi itu termasuk hukum Taurat Bapak Ibu. Dan kalau saya lihat kenapa kok di dalam awal-awal waktu Yesus itu memulai pelayanannya, kalau kita memang hidup di bawah kasih karunia, kenapa Yesus banyak mengajarkan tentang hukum Taurat? Karena kalau pada zaman itu, saya waktu itu mempelajari dan itu ada orang yang mengatakan luar biasa sekali, dia mengatakan bahwa pada zaman itu orang-orang yang mengikuti hukum Taurat itu menurunkan standarnya Taurat. Standarnya itu diturunkan. Kenapa? Supaya mereka bisa melakukannya. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus itu mengembalikan standar dari hukum Taurat itu. Gampang sekali untuk kita bilang bahwa saya tidak pernah membunuh, jadi saya menuruti hukum Taurat. Saya tidak pernah membunuh kok. Gampang sekali. Tetapi Yesus mengatakan apa? Kalau kamu membenci saudaramu, maka engkau telah membunuh dia di dalam hatimu. Sama seperti seorang pembunuh. Orang yang membenci sudah sama seperti orang yang membunuh. Kalau kita ngomong bahwa saya tidak berzinah. Oke, Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau melihat seorang perempuan dan engkau mengingininya, engkau telah berzinah di dalam hati. Jadi kalau dulu gampang sekali mereka menurunkan standarnya. Saya enggak ini, saya enggak itu. Yesus mengatakan bukan. Hukum Taurat itu lebih dari cuma standar itu. Standarnya harusnya sangat tinggi. Kenapa kok Yesus mengajarkan tentang ini? Bukan karena Tuhan mau kita untuk terus ikut di dalam hukum Taurat. Bukan, tetapi karena Tuhan mau menunjukkan bahwa kalau hukum Taurat itu standarnya seperti ini. Kita melihat, ternyata saya juga gak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu, puji Tuhan, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan
kita. Kenapa? Supaya kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang kita hidup di bawah kasih karunia. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat Bapak Ibu, kita harus membayar untuk bisa masuk ke surga itu dengan pekerjaan kita. Tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Kalau kita masuk ke surga itu bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena pekerjaan Yesus. Karena bukan pekerjaan kita lagi yang dilihat, tapi pekerjaan Yesus. Apa yang dia telah lakukan, apa yang telah dia korbankan di atas kayu salib. Jujur Bapak Ibu, kalau Yesus tidak turun ke dunia ini, kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, saya pun akan masuk ke neraka. Kenapa? Karena jujur, babi itu sangat enak Bapak Ibu. Babi itu sangat enak. Apalagi kalau sudah Pak Jupiter bawa babi kecap. Waduh Bapak Ibu. Tim pelayanan di sini semuanya nggak masuk surga Bapak Ibu. Yang ketawanya paling keras itu yang makannya paling banyak Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan telah datang, karena Yesus telah datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk kita. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Kita hidup di bawah kasih karunia. Roma 15 ayat 9 mengatakan. Boleh buka. Roma 15 ayat 9. Bisa ada? 15 ayat 9. Sebelumnya ini. Oke, it's okay. Saya buka di sini aja. Mana tadi? Oke. Roma 15 ayat 9. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di dalam Roma 15 ayat 9, intinya adalah bahwa melalui perbuatan satu orang kita telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekarang karena perbuatan satu orang, kita telah diselamatkan. Kita telah diselamatkan. Itu loh yang Tuhan lakukan. Kalau kita telah jatuh ke dalam dosa karena perbuatan Adam, sekarang kita telah diselamatkan karena perbuatan Yesus, Bapak Ibu. Kalau kita, ini pertanyaan, kalau kita diselamatkan karena apa yang Yesus lakukan dan bukan karena apa yang kita lakukan. Ini pertanyaan yang sering keluar, Bapak Ibu. Kalau kita diselamatkan karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib, bukan karena pekerjaan kita, dan bukankah untuk bisa diselamatkan itu kita perlu percaya, betul Bapak Ibu? Apakah percaya kepada Tuhan itu berarti pekerjaan kita untuk menerima keselamatan? Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan ini. Kalau kita bilang bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita, pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan kita. Loh, tapi kan kita percaya itu kan sudah melakukan sesuatu. Kalau kita percaya, apakah berarti kita melakukan sesuatu? Apakah itu berarti pekerjaan kita? Tetapi firman Tuhan mengatakan bukan karena pekerjaan kita Bapak Ibu. Dan saya mau menjawab sebuah pertanyaan ini karena ini yang seringkali menjadi kebingungan. Iya ya, kalau bukan melalui pekerjaan kita, kalau kita percaya kan itu bekerja berarti melalui pekerjaan kita. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Kalau tadi saya bilang Pak Jupiter hari ini bawa babi kecap Bapak Ibu. Saya tanya, apakah Bapak Ibu membuat babi kecap itu? Bukan. Yang buat siapa? Pak Jupiter, betul? Yang membuat adalah Pak Jupiter. Tetapi ketika saya melihat babi kecap itu diberikan oleh Pak Jupiter, kalau saya ambil, saya makan, saya menikmatinya. Betul Bapak Ibu? Dan begitu juga sama dengan keselamatan. Maksudnya apa? Keselamatan itu kita tidak dengan pekerjaan kita. Yang memberikan keselamatan itu adalah Yesus. Apa yang Yesus lakukan itu yang memberikan kita keselamatan. Tetapi ketika kita percaya, kita mengambil babi kecapnya tadi atau keselamatan untuk kita terima, kita bisa mengatakan bahwa yang memberikan keselamatan ini, yang menjadikan keselamatan ini bukan aku, bukan apa yang aku lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan. Dan karunia itu adalah sesuatu yang mungkin kita tidak layak Bapak Ibu. Kita tidak layak menerima keselamatan itu. Tetapi tetap diberikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau mengulang sedikit yang disampaikan oleh Kak Hari. Kak Hari mengatakan bahwa karunia itu
Kasih karunia Tuhan itu bukan cuma untuk memindahkan kita dari neraka ke surga, Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan itu bukan cuma untuk nanti ketika kita sudah di akhir hidup kita, masuknya kemana. Tetapi kasih karunia Tuhan itu juga bisa dinikmati saat ini. Amin Bapak Ibu, yang percaya katakan amin. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari cuma keselamatan. Kasih karunia Tuhan itu juga memberikan berkat, memberikan kesehatan, memberikan kebebasan. Dan ketika kita ini menerima kasih karunia Tuhan, kita meninggalkan hidup yang lama di bawah Taurat. Kita perlu untuk punya pikiran yang baru. Katakan pikiran yang baru. Pikiran yang baru maksudnya apa? Cara berpikir yang baru Bapak Ibu. Kita tidak bisa berpikir seperti yang dulu, kita harus berpikir yang baru. Dan maksudnya cara berpikir yang baru itu seperti apa? Saya mau kita buka sama-sama di Matius 20 ayat 1 sampai 15. Dan ini satu perumpamaan yang luar biasa sekali. Matius 20 ayat 1 sampai 15 mengatakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Next. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Dan terakhir, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak Ibu, waktu saya membaca firman ini, saya membaca perumpamaan ini, saya merenungkan kalau saya ada di posisi dari orang ini yang kerja dari pagi. Lalu saya dibayar sama dengan orang yang kerjanya cuma 1 jam. Mangkel enggak Bapak Ibu? Mangkel, jujur mangkel. Saya pun juga mungkin marah-marah seperti dia. Tapi saya mulai merenungkan kembali perumpamaan ini. Dan enggak tahu kenapa saya mulai cari-cari, memangnya 1 dinar itu seberapa sih? 1 dinar itu seberapa? Saya cari tahu. Ada yang mengatakan 1 dinar itu kalau pada zaman hari ini kira-kira seperti 750 rupiah. Saya pikir 750 rupiah bisa dapat apa Bapak Ibu? Kerupuk 1 kembali 250 paling itu. Tapi lalu saya mencari lagi di internet 750 rupiah atau 1 dinar pada zaman itu bisa dapat apa? Dan ada yang mengatakan, orang ini bagus sekali, dia mengatakan bahwa 1 dinar pada zaman itu bisa mendapatkan Anda 1 kambing. Saya kaget Bapak Ibu. Kalau 1 kambing hari ini harganya berapa? Ada yang tahu? Kira-kira kisaran 2 juta ke atas. Saya baca kemarin berita ada yang bilang kira-kira 2 juta sampai 3 juta. Dan orang ini kerja 1 hari dibayar 2 sampai 3 juta pada zaman itu. Saya pikir, wah luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan ini yang saya pelajari dari perumpamaan ini. Bahwa kalau kita seperti orang-orang yang
kerja dari pagi ini Bapak Ibu. Seperti orang-orang yang pertama. Apa sih yang membedakan dia dari orang-orang yang lainnya? Yang pertama adalah ketika dia berbicara kepada pemilik kebun anggur ini. Mereka sudah mengatakan bahwa oke, kerjanya 1 hari 1 dinar ya, betul ya. 1 hari 1 dinar. Oke, sepakat, maka bekerja. Tetapi kalau kita baca di ayat 13, boleh dibuka? Oh sorry, sebelumnya. Sebelumnya lagi. Satu lagi. Oke, dikatakan bahwa, ayatnya saya lupa di mana. Tapi dikatakan bahwa ketika orang yang kedua, ketika pemilik kebun anggur ini datang kepada orang-orang yang di jam 9, di jam 3, di jam 12, di jam 5. Mereka tidak tawar-menawar Bapak Ibu. Mereka tidak tawar-menawar. Kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, mereka tidak tawar-menawar. Pemilik kebun anggur ini mengatakan, aku akan memberikan kepadamu apa yang menurutku pantas. Betul. Apa yang pantas. Dan apa yang membedakan orang-orang ini dari yang pertama, itu adalah mereka harus bergantung kepada kebaikan dari pemilik kebun anggur ini Bapak Ibu. Kenapa kok orang yang datang paling pagi, dia bisa sampai marah Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Itu yang saya terus renungkan. Oh iya, kenapa kok saya seperti itu, kalau di posisi seperti orang itu juga bisa marah? Kenapa? Karena seringkali Bapak Ibu, kita mengikat Tuhan. Kita mempermasalahkan masalah-masalah seperti ini. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu. Kita kadang berpikir kayak, loh Tuhan, saya ini sudah Kristen lama. Saya ini sudah pelayanan di gereja. Saya ini sehari doa 5 jam, 10 jam. Wah, hebat banget Tuhan. Saya tiap hari datang ke gereja. Bukan cuma hari Minggu aja, tiap hari datang ke gereja. Kenapa kok orang itu lebih diberkati dari saya? Kenapa kok orang itu yang doanya cuma 1 jam atau doanya cuma 1 menit, 5 menit terjawab, doa saya belum terjawab. Seringkali kita terikat, mengikat Tuhan. Kita mengikat Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa ketika kita ini menjadi orang yang mengikat Tuhan atau hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kita akan menerima apa yang menjadi hak kita. Tapi kita tidak akan pernah bisa melihat kemurahan Tuhan. Walaupun kemurahan Tuhan itu sudah di depan mata kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa melihat kemurahan Tuhan walaupun kemurahan Tuhan itu sudah di depan mata kita. Kalau tadi saya bilang 1 dinar itu bisa dapat 1 kambing Bapak Ibu. Kerja untuk 1 hari Bapak Ibu dapat 1 kambing. Mau enggak Bapak Ibu? Saya mau. Itu bayarannya lebih, sangat besar bayarannya. Hari ini pun bayarannya sangat besar untuk seperti itu. Tapi karena dia mengikat Tuhan, orang itu kerjanya cuma 1 jam, aku kerjanya 1 hari. Kenapa kok dia dapatnya sama dengan aku? Dia enggak terima Bapak Ibu. Tapi coba kalau dia bisa membuka pikirannya. Maka dia bisa melihat bahwa, oh iya ternyata Tuhan atau orang ini, pemilik kebun anggur ini adalah orang yang baik, orang yang murah hati. Pemilik kebun anggur ini bukan tidak adil, dia adil Bapak Ibu. Tetapi dia adalah orang yang murah hati, yang memberikan sama kepada orang yang lain. Dan ini kenapa kok saya mau untuk mendalami perumpamaan ini? Karena saya mau menjawab satu pertanyaan yang paling besar, yang menjadi pertanyaan yang mungkin beberapa orang tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Yaitu adalah kalau ada anak Tuhan yang meninggal ketika dia sedang melakukan dosa di tempat pelacuran. Apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka? Betul Bapak Ibu? Pernah mungkin dipertanyakan seperti itu? Saya sering sekali mendengarkan pertanyaan ini. Kalau ada orang anak Tuhan, dia sudah terima Tuhan, tapi dia mati, dia meninggal ketika dia itu sedang melakukan dosa di dalam tempat pelacuran. Bapak Ibu, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Dan setiap kali saya ditanyakan pertanyaan ini, saya cuma mengatakan satu hal, saya tidak tahu. Kenapa kok saya bilang saya tidak tahu? Karena saya bukan yang menentukan orang itu masuk ke surga atau masuk ke neraka Bapak Ibu. Itu adalah tugasnya Tuhan. Kalau saya yang diberikan tugas untuk memasukkan dia ke surga atau neraka, mungkin saya tahu jawabannya. Tapi karena itu adalah tugas Tuhan, saya nggak tahu.
Tetapi hari ini saya mau memutarbalikkan pertanyaan ini. Saya mau menjawab pertanyaan ini dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Kalau memang karena kemurahan hati Tuhan, dia diperbolehkan untuk masuk ke surga, apakah Anda juga akan melakukan yang sama? Coba kita introspeksi diri. Kalau memang, saya bukan bilang bahwa dia akan masuk surga atau dia masuk neraka, saya bukan bilang gitu. Tapi kalau memang kemurahan hati Tuhan memasukkan dia ke dalam surga Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan juga melakukan yang sama? Apakah kita akan membukakan diri terhadap dosa karena kita bilang bahwa oh iya, karena Tuhan menyelamatkan kok nggak apa-apa, aku hidup dalam dosa aja. Kalau kita buka sama-sama di Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau kita baca ayat ini, kita bisa dengan gampang bilang, loh Pastor, kalau di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Berarti apakah saya perlu lebih banyak berdosa Bapak Ibu, biar kasih karunia lebih banyak berlimpah? Seringkali kita ini memiliki pemikiran di mana kita itu mau menikmati dosa, tapi kita juga mau keselamatan Bapak Ibu. Sekarang bayangkan, kalau di depan Anda ada sebuah tebing yang sangat dalam Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan jalan di pinggirnya seperti ini? Wih, main-main seperti ini. Atau apakah Bapak Ibu akan menjauh dari tebing itu? Menjauh. Tapi pada kenyataannya, tebing ini, tebing kematian atau yang kita bilang bahwa dosa, karena upah dosa adalah maut. Kita tahu kalau kita jatuh ke dalam dosa, upahnya adalah maut. Tapi kita bilang bahwa aku tetap mau masuk surga, tapi aku mau menikmati yang di pinggir-pinggir sini. Jadi kita punya pemikiran di mana kita mengatakan bahwa oke, pada titik mana yang masih oke, saya diselamatkan oleh Tuhan, saya diselamatkan, boleh masuk ke surga, tapi saya juga bisa menikmati. Segini oke, segini oke, segini oke. Karena kita punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Seberapa banyak aku bisa terima sebelum aku ini tidak selamat? Seberapa banyak saya bisa nikmati dari dunia ini sebelum aku ini dikatakan tidak selamat? Oke, kalau sudah cukup segini, oh ya oke. Kalau sampai aku segini masih selamat, oke aku terima Bapak Ibu. Dan ini juga bukan cuma permasalahan di dunia sekarang Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca Roma 5 dan Roma 6, makanya saya tadi cantumkan ayat-ayat yang pertama listnya. Saya waktu membaca firman ini, saya mulai dari baca Roma 5 ayat 20. Tapi waktu saya membaca secara waktu itu saya membaca Roma 5:20, tiba-tiba saya tergerak, oh ya baca semuanya aja. Maka waktu saya mulai membaca, saya membaca Roma 5 dari awal sampai akhir, lanjut ke Roma 6 sampai ke 8 Bapak Ibu. Dan jujur tidak terasa. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kalau kita cuma comot-comot, kita bisa mengatakan bahwa loh, kalau saya di mana ada dosa, banyak dosa di situ banyak kasih karunia. Berarti saya lebih baik banyak berdosa supaya kasih karunia Tuhan lebih banyak melimpah. Bapak Ibu, itu pengertian yang salah. Roma 6 mengatakan. Boleh buka Roma 6? Yes. Roma 6 ayat 1 sampai 6. Jika demikian, ini yang Paulus katakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini pertanyaan bukan yang ada hari ini Bapak Ibu, dari dulu sudah ada. Waktu Paulus mengatakan di mana banyak dosa di situ banyak berlimpah kasih karunia, dia sudah tahu orang bisa salah menangkap. Dan di sini katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang
baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dan ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang, apa Bapak Ibu? Kuasanya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, Bapak Ibu. Dari firman Tuhan sudah sangat jelas, Bapak Ibu, bahwa kalau kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu, jangan lagi hidup dalam dosa. Terus maksudnya apa, Pastor? Maksudnya apa kalau di sana banyak dosa, di situ kasih karunia melimpah? Maksudnya adalah sebesar-besarnya dosamu, masih lebih besar kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu. Masih lebih besar kasih karunia Allah. Kalau suatu hari ada orang yang memberikan contoh bagus sekali, dia mengatakan suatu hari ada pasangan suami istri, Bapak Ibu. Ada pasangan suami istri dan istrinya ini minta tolong sama suaminya. Boleh enggak, itu ada piring kotor kamu cuciin dong. Dan suami ini bertanya kepada istrinya, ini kalau saya enggak melakukan, kita cerai enggak? Istrinya bilang, enggak. Oh ya, kalau gitu saya enggak mau lakukan. Suaminya dimintain tolong, kamu sapu dong lantainya kotor. Ini nanti kita akan cerai enggak kalau aku enggak lakukan? Enggak. Oh ya, oke enggak apa-apa, enggak usah. Itu kamar mandi sudah bau, bersihin dong. Ini masalah cerai atau enggak? Cerai enggak kalau aku enggak melakukan? Enggak. Oh ya, kalau gitu aku enggak mau melakukan. Kalau Bapak Ibu menilai suami ini, apakah dia suami yang baik, Bapak Ibu? Enggak. Dia bukan suami yang baik. Tapi lihat Bapak Ibu, kita seringkali memperlakukan Tuhan lebih parah dari itu, Bapak Ibu. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan mengatakan hidup di dalam kebenaran. Tuhan, apakah ini masalah keselamatan? Apakah kalau aku tidak melakukan ini, aku tidak akan masuk ke surga? Oke, kalau misalnya enggak ada hubungannya, saya enggak mau lakukan. Tuhan, apakah aku harus memberi kepada orang itu? Kalau ini bukan masalah keselamatan, aku tidak mau melakukan. Kadang kita cuma memikirkan tentang aku mau masuk ke surga, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau memberikan lebih dari itu, Bapak Ibu. Tuhan mau memberikan lebih dari itu. Kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mau anugerah Tuhan, tapi kita juga masih mau hidup dan menikmati dosa, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa punya dua Tuhan. Kita cuma bisa punya satu, Bapak Ibu. Saya boleh minta tim PAW untuk naik ke atas. Wah, khotbah saya hari ini sangat panjang Bapak Ibu. Kaget saya. Oke, saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Di awal waktu saya membuka ini, saya mengatakan bahwa kasih karunia itu seperti mandi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dari tadi bingung, maksudnya apa? Apa hubungannya mandi sama kasih karunia? Saya mau memberikan satu contoh Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang anak muda yang datang kepada pendeta. Dia mengatakan kepada Pak Pendeta, Pak, kalau saya mau jadi orang Kristen, apakah saya harus berhenti merokok? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau saya mau jadi orang Kristen, apakah saya perlu berhenti merokok? Dia mengatakan, enggak. Lalu anak ini tidak percaya, dia menanyakan lagi, Pak, kalau saya itu merokok ganja, narkoba Pak. Kalau saya pakai narkoba, apakah saya harus melepaskan semua itu untuk menjadi orang Kristen? Pendeta ini bilang tidak. Lalu dia mengeluarkan ganjanya tadi, dia tunjukin sama pastornya. Pastor, kalau saya mau untuk dekat dengan Tuhan, saya mau untuk menjadi orang Kristen, apakah saya harus mengorbankan ganja ini? Lalu pendeta ini ngomong, enggak. Dia tambah bingung Bapak Ibu, dia berkata kepada pastor, saya enggak ngerti. Pastornya bilang, betul kamu enggak ngerti. Lalu pastornya bertanya kepada dia, kalau kamu mau mandi, apakah kamu harus membersihkan diri dulu untuk mandi? Anak ini bilang, enggak. Aku mandi untuk membersihkan diri. Dan Bapak Pendeta ini ngomong,
Itu jawabannya. Begitu juga Yesus, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kalau Anda mau menerima kasih karunia Allah, kasih karunia yang datang dari Tuhan, bukan berarti Anda harus membersihkan diri Anda dulu, baru bisa menerima kasih karunia Tuhan. Enggak. Pendeta ini mengatakan bahwa kalau kamu mau menerima Yesus, terimalah Yesus. Dan kalau memang ada sesuatu yang perlu untuk dibetulkan, sesuatu yang perlu dirubahkan, Dia yang akan membantu kamu untuk merubahkan. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita punya pemikiran bahwa kita harus membersihkan diri dulu, menyucikan diri kita dulu, supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Supaya kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin dari tadi ngeliatin tangan saya bingung, apa itu tangannya apa ini? Saya dengan sengaja mengotorkan tangan saya hari ini Bapak Ibu. Kalau kita berusaha untuk membersihkan diri kita Bapak Ibu. Di sini saya punya sabun. Ini kotoran sudah kotor sekali Bapak Ibu. Tangan saya penuh dengan kotoran. Kalau saya mencoba untuk membersihkan kotoran ini dengan sabun, bisa lihat? Bisa hilang gak Bapak Ibu? Gak bisa. Karena untuk membersihkan ini perlu air Bapak Ibu. Kalau saya siramkan air dan saya sabuni Bapak Ibu, maka kotoran itu bisa hilang. Dan saya mau Bapak Ibu untuk mengerti gambaran ini. Bahwa untuk menerima Tuhan, untuk menerima kasih karunia Tuhan, Anda tidak perlu untuk membersihkan diri Anda terlebih dahulu. Karena apa? Karena Tuhan menerima Anda apa adanya, Bapak Ibu. Tetapi justru ketika kita punya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, kita telah dimampukan untuk melakukan hal-hal yang benar, Bapak Ibu. Kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang benar. Justru kotoran yang ada pada tubuh kita ini, kalau kita berusaha untuk membersihkan sendiri, mungkin kita bilang susah. Bisa enggak? Mungkin bisa tapi susah. Tetap ada kotorannya, tetap enggak bersih. Tetapi ketika saya pergi mandi, di situ saya dibersihkan. Saya tidak perlu membersihkan diri saya dulu untuk saya mandi. Saya tidak perlu membersihkan diri saya dulu sebelum saya datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Di mana saya datang kepada Tuhan? Di situ Tuhan akan membersihkan hidup saya, Bapak Ibu. Dia yang memampukan kita. Tadi Roma 6 ayat 6 mengatakan bahwa apa? Roma 6 ayat 6 boleh dikeluarkan? Bahwa supaya tubuh dosa kita hilang apa? Kuasanya. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita Bapak Ibu. Karena kita telah dimampukan oleh kasih karunia Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan, untuk taat kepada Tuhan. Kita dimampukan karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan bisa, Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, Dia yang memampukan kita. Dan satu hal yang Pastor Hari berkata kepada saya pegang ini dan luar biasa, saya suka sekali apa yang dikatakan oleh Pastor Hari. Dia mengatakan bahwa Jos, kalau kita ngomong tentang kasih karunia Tuhan, itu bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik lagi, Bapak Ibu. Berbuat baik itu baik, namanya aja baik. Tetapi ketika kita ini menerima kasih karunia Tuhan, perbuatan baik itu adalah buah. Perbuatan baik itu adalah buah dari kasih karunia yang ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kasih karunia yang telah memberikan kemampuan, kasih karunia yang memberikan kebebasan, Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda sedang terikat dengan sesuatu, Bapak Ibu, saya katakan bahwa kasih karunia bisa membantu Anda untuk lepas dari ikatan itu, Bapak Ibu. Karena kasih karunia-Nya mampu, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan kita, Bapak Ibu.
Dan yang tadi dikatakan oleh Pastor Hari kepada saya, perbuatan baik itu adalah buah. Berarti buah itu apa? Secara otomatis akan muncul ketika kasih karunia itu ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan saya mencari ayatnya, saya ketemu di Roma 7 ayat 4. Boleh buka terakhir. Roma 7 ayat 4 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah, Bapak Ibu. Kita kalau tidak hidup di dalam hukum Taurat, kita hidup di bawah kasih karunia, kita akan berbuah bagi Allah. Sekarang kita lihat kembali dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apakah kita sudah mengizinkan kasih karunia untuk bekerja di dalam kehidupan kita? Atau kita tetap memilih untuk enggak, aku enggak mau kasih karunia untuk bekerja, aku mau menikmati apa yang diberikan oleh dunia ini. Aku mau menikmati seberapa yang saya bisa terima dari dosa, tapi tetap selamat, Bapak Ibu. Tuhan mau lebih dari itu. Tuhan tidak cuma mau memberikan keselamatan, Tuhan mau memberikan jauh yang lebih untuk Anda. Lebih, yaitu apa? Kebebasan, kesuksesan, keberhasilan, berkat yang melimpah, damai sejahtera, sukacita, semuanya itu Tuhan mau berikan kepada Anda. Tapi kalau kita cuma memilih untuk hidup cukup selamat, tapi aku mau menikmati dosa, Bapak Ibu akan kelewatan, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan kelewatan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kembali kepada yang saya bilang tadi tentang perumpamaan pekerja-pekerja yang diberikan 1 dinar, tapi yang lain diberikan 1 dinar, Bapak Ibu. Saya teringat firman Tuhan, perumpamaan di mana anak yang bungsu kembali ke rumah bapaknya. Anak ini sudah meninggalkan bapaknya, menghabiskan hartanya, bahkan mengatakan aku minta warisanku, itu berarti dia mengatakan bapaknya bahwa lebih baik kamu mati, Pak. Tapi ketika dia kembali, dia dipeluk, dan anak yang sulung dia tidak terima. Kenapa? Karena anak yang bungsu ini sudah melakukan semua yang tidak baik. Aku yang setia di sini, kenapa kok Bapak tidak memberikan aku pesta, kenapa tidak menyembelihkan aku sapi, apa? Jangan sampai kita iri hati dengan kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita iri hati dengan kemurahan Tuhan. Karena kalau kita iri hati tentang kemurahan Tuhan, maka kita tidak akan bisa melihat kemurahan Tuhan. Bukan Tuhan tidak memberi, Tuhan memberi sesuai dengan apa yang menjadi hak kita. Tetapi kita tidak akan bisa pernah mengucap syukur akan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan apa yang terjadi, kita akhirnya penuh dengan kemarahan, kita penuh dengan kepahitan. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau menyelamatkan orang itu? Tapi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, kita semua sebetulnya tidak layak, Bapak Ibu. Tapi kita diberikan oleh Tuhan sebuah penghargaan yang luar biasa, yang besar untuk kita, yang memampukan kita untuk hidup benar, hidup yang baru. Katakan hidup yang baru, Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan satu cerita. Saya beberapa bulan yang lalu pergi dan saya membantu di dalam satu sekolah. Ada satu grup anak-anak kecil, tidak kecil banget sih, SMP, sekitar SMP, SMA. Dan saya berbicara kepada mereka tentang keselamatan, Bapak Ibu. Saya tanya kepada mereka, menurutmu kamu selamat masuk ke surga itu karena apa? Dan karena kepolosannya mereka ngomong, aku percaya aku masuk ke surga karena aku percaya sama Tuhan, tapi juga karena aku melakukan kebaikan. Dan saya tanya kepada mereka, ada satu anak yang mengatakan, kalau menurut saya sih, saya masuk ke surga karena apa yang saya lakukan. Dan saya tanya kepada dia, kenapa kok kamu melakukan kebaikan? Dan dia mengatakan bahwa aku melakukan karena aku takut kalau aku gak melakukan, aku bisa-bisa gak masuk surga. Bapak Ibu, itu yang artinya hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu. Dimana kita melakukan apa yang kita lakukan karena kita takut kita tidak diselamatkan. Coba kita pikir, Bapak Ibu, yang kita lakukan, apakah kita melakukannya karena kita takut gak masuk ke surga, Bapak Ibu? Enggak. Tapi kalau kita hidup di bawah kasih karunia, kita melakukan semua yang benar, kita melakukan semua yang baik, bukan karena harus, tetapi karena itu adalah buah dari kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu, bahwa kasih karunia
Kasih karunia Tuhan menerima kita apa adanya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus ingat, kasih karunia Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Maksudnya apa? Tuhan akan menerima kita. Semua dosa, semua kekotoran itu akan diterima. Tetapi kalau Anda hidup bawa kasih karunia, kotoran itu akan dibersihkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Dan Dia yang akan memampukan Bapak Ibu untuk membersihkan diri Anda, untuk hidup kudus, menjadi ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu.